Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai limit fungsi. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Konsep limit fungsi itu merupakan dasar untuk mempelajari kalkulus. Adapun definisi limit fungsi itu adalah misalkan kita memiliki f sebuah fungsi ya. R itu bilangan real menuju bilangan real, dan misalkan L dan C itu anggota himpunan bilangan real, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Bagaimana rumusnya? Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah limit fungsi fx untuk x mendekati A, di mana A itu tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama adalah limit fungsi fx untuk x mendekati A itu ada 3 cara. Yang pertama cara substitusi langsung, yang kedua cara memfaktorkan, kemudian yang ketiga cara mengalihkan dengan sekawan. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, cara substitusi langsung. Misalkan kita punya limit, ya ini dibacanya limit x mendekati A. Nah, berarti x-nya itu mendekati A. Fx itu maka sama dengan FA. Nah, jadi disubstitusikan saja. Nah, kalau berupa pecahan, berarti sama, tinggal disubstitusikan saja A-nya ke dalam. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Hitunglah nilai limit dari limit x mendekati 1, nah ini x kuadrat kurangi 3x tambah 4. Karena ini cara pertama, cara substitusi langsung, berarti kita tinggal memasukkan nilai x ini ke dalam persamaan ini, x kuadrat kurangi 3x tambah 4. Oke, kita langsung saja ya. JWB, jawab. Berarti langsung saja, berarti 1 dikuadratkan, ya kan, dikurangi 3 kurung buka 1. Kenapa 1? Karena x-nya mendekati 1 kan, ditambah 4. Nah, sama dengan 1 dikuadratkan berapa? Iya, 1. 3 dikali 1, 3. Tambah 4. Nah, sama dengan 1 kurangi 3, negatif 2. Ditambah 4. Berarti negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Jadi nilai limitnya itu adalah 2. Ini cara pertama. Lalu ada cara kedua. Nah, cara kedua dengan cara memfaktorkan. Jika dengan cara langsung ini dengan cara substitusi ya, diperoleh hasil 0/0, maka perhitungan limit itu dilakukan dengan metode faktorisasi. Bagaimana contohnya? Contoh, hitunglah nilai limit dari limit x mendekati negatif 1, x kuadrat tambah 6x tambah 5 per x kuadrat kurangi 3x kurangi 4. Nah, kita cek dulu dengan cara langsung atau langkah pertama, kita lakukan uji dulu, uji limit ya, uji limit. Dengan memasukkan nilai negatif 1 ke dalam x ini. Ya, oke, sekarang kita hitung ya. Negatif 1 dikuadratkan ditambah 6 dikali negatif 1 ditambah 5 per bawahnya negatif 1 dikuadratkan kurangi 3 negatif 1 dikurangi 4. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 1 dikuadratkan, ya 1. Ya. 6 kali negatif 1, negatif 6, ditambah 5. Nah, dibagi negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Negatif dikali negatif positif, jadi positif 3 ya, kurangi 4. Nah, sama dengan 1 kurangi 6. Berarti negatif 5 ditambah 5 per 1 tambah 3 ya, 4 kurangi 4. Nah, sama dengan negatif 5 tambah 5, 0. 4 kurangi 4, 0. Nah, jika bentuknya itu 0/0, maka kita gunakan cara metode faktorisasi. Nah, setelah itu kita faktorisasi. Tulis ulang dulu ya soalnya ya. Berarti limit x mendekati negatif 1. Nah, ini faktorisasi. Faktorisasi itu bagaimana? Nah, kita perlu panjang ya. Faktorisasi seperti ini nih. Nah, seperti ini. X, X. Nah, bawahnya juga. X, X. Nah, seperti itu. Masih ingat kan caranya? Caranya itu, lihat ini angka berapa? 5. Berarti, nah di sini ya. Kalau titik-titik dikali titik-titik sama dengan 5. Kalau ditambah ya, titik-titik hasilnya 6. Berapakah angka itu? Iya, angkanya itu adalah
Berapa? 5 dan 1. Berarti ini 5, ini 1. 5, 1. Coba dicoba. 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Berarti faktorisasinya adalah 5 plus 5 dan plus 1. Ini yang pertama. Lalu yang bawahnya. Nah, yang bawahnya sama, ini negatif 4. Berarti kalau dikali itu sama dengan negatif 4. Kalau dijumlah itu sama dengan berapa? Negatif 3. Berapakah angka itu? Angkanya itu adalah negatif 4 dan 1. Coba ya, negatif 4, ini 1. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Berarti kita masukkan ke dalam ini. Jadi ini negatif 4 dan positif 1. Nah, pokoknya dengan mencara faktorisasi, kita harus menaruh rasa curiga pasti ada salah satu yang bisa dicoret. Nah, ini apa yang bisa dicoret? Nah, yang dicoret itu adalah yang sama. Ini dicoret nih. Nah, gitu kan sama. Nah, baru tulis ulang. Jadi limit X mendekati negatif 1, itu hasilnya X ditambah 5 dibagi X kurangi 4. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan metode substitusi langsung. Tinggal masukkan negatif 1-nya ke dalam X. Jadi sama dengan negatif 1 ditambah 5 dibagi negatif 1 masukkan ke sini. Jadi negatif 1 dikurangi 4. Nah, sama dengan negatif 1 tambah 5 berapa? Iya, 4. Negatif 1 kurangi 4 berarti per negatif 5. Nah, jadi jawabannya adalah 4 per negatif 5 atau negatif 4 per 5. Ini cara faktorisasi. Bagaimana? Bisa diikuti. Kalau kurang paham, bisa diulangi lagi. Oke, lanjut kita cara ketiga, yaitu cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika bentuk fungsi yang dicari nilai limitnya itu mengandung akar dan tidak dapat difaktorkan, maka gunakan perkalian dengan faktor sekawan. Nah, mengalihkan dengan faktor sekawan itu dilakukan jika dengan cara langsung diperoleh 0 per 0. Contohnya bagaimana? Contoh, hitunglah nilai limit dari limit X mendekati 3. 9 dikurangi X kuadrat per 4 dikurangi akar X kuadrat tambah 7. Wah, ini terlihatnya sangat sulit. Tapi kalau dicoba mudah. Oke, pertama kita lakukan uji limit dulu. Uji limit itu tinggal memasukkan nilai angka ini ke dalam nilai X. Ini karena 3 ya kita masukkan. Berarti 9 kurangi 3 dikuadratkan per 4 dikurangi akar. Akar berapa ini? 3 ya. Dikuadratkan tambah 7. 3 dari mana? Dari sini. Oke. 9 dikurangi 3 dikuadratkan. 9 per 4 dikurangi 3 dikuadratkan 9 ya. 9 tambah 7 sama dengan 9 kurangi 9, 0 per 4 akar 9 tambah 7, 16. Berarti dikurangi akar 16. Akar 16 itu berapa sih? 4. Berarti 4 kurangi 4. Berarti 0 per 0. Nah, jika bentuknya 0 per 0, maka gunakan faktor sekawan. Nah, caranya dengan mengalihkan faktor sekawan. Nah, lihat sini. Yang namanya faktor sekawan, kita lihat yang di bawahnya. Ini tandanya negatif. Berarti sekawannya itu adalah dikali yang tandanya positif. Berarti dikali 4. Nah, ini kan negatif. Ditambah jadinya. Kalau ini positif, berarti ini dikurangi. Ya, jadi lawannya ya. Tambah akar X kuadrat tambah 7 per 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, gini maksudnya ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, soalnya tadi ini ya. Nah, jadi kita akan mengkalikan dengan sekawannya. Kita tulis ulang. Sekawannya kan ini ya. Jadi 4 ditambah akar. Kita ulangi lagi ya, biar paham. X kuadrat tambah 7 dibagi 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, sekarang kita lihat sini. Kita kalikan ya. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Kalikan. Tulis ulang. Limit X mendekati 3. Tulis ulang saja ya. Jadi 9 kurangi X kuadrat
dikali ya, kali ya, 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, gitu kan. Dibagi. Nah, ingat waktu SMP atau MTS, jika ada A ditambah B dikali A kurangi B, itu akan sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Dalam hal ini, lihat sini, A-nya itu adalah 4, ya, dan B-nya adalah ini. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat A. Kalau ada A tambah B dikali A kurangi B, jadi A kuadrat kurangi B kuadrat. Nah, di sini A-nya berapa? 4. Berarti A kuadrat berarti 4 kuadrat. Dikurangi B. B-nya mana? Ini ya. Kurung buka akar. X kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Jadi A dan B-nya ini dikuadratkan. Ini berdasarkan rumus waktu SMP ya. Kalau masih ingat. Nah, kemudian kita hitung. Limit X mendekati 3. Nah, pokoknya limit ini harus terus ditulis sampai nilai X ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kita tulis ulang. Jadi, 9 kurangi X kuadrat dikali 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 7. Nah, yang ini kita jabarkan. 4 dikuadratkan 16. Dikuadratkan. Nah, kalau ada akar A dikuadratkan ya, itu akan sama dengan akarnya hilang, jadi A. Ini juga sama, jadi akarnya hilang. Jadi gimana? Jadi kurung buka X kuadrat tambah 7. Nah, kan akarnya hilang ya. Nah, sekarang kita jabarkan lagi. Tulis ulang, limit X mendekati 3. Kita tulis ulang atasnya. 9 kurangi X kuadrat dikali 4 ditambah akar dari X kuadrat tambah 7 dibagi, nah ini 16. Berarti ini 16 dikurangi. Nah, kalau ada negatif seperti ini berarti kita substitusikan. Negatif kali X berarti negatif X kuadrat. Negatif dikali plus 7 jadi negatif 7. Nah, gitu ya. Lanjut, berarti limit X mendekati 3. Terus ulang lagi, 9 kurangi X kuadrat ya, dikali 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, ini 16 kurangi 7 berapa? Iya, 9. Jadi, 9 dikurangi X kuadrat. Nah, lalu kita coret yang terlihatnya bisa dicoret. Yang dicoret yang sama, ini bisa dicoret ya, karena sama. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah sini ya. Hasil akhirnya limit X mendekati 3 itu adalah 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Nah, barulah kita gunakan cara substitusi langsung. Berarti tidak usah ditulis limitnya, langsung saja. Berarti 4 ditambah akar. X-nya masukin 3, jadi 3 dikuadratkan tambah 7. Sama dengan 4 ditambah akar. 3 dikuadratkan 9 tambah 7. Berarti sama dengan 4 ditambah akar 9 tambah 7, 16. Akar 16 berapa? 4 ditambah 4. Jadi sama dengan 8. Nah, inilah hasilnya. Waduh, panjang sekali ya. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, ini caranya. Jadi, menggunakan perkalian dengan sekawannya. Kalau kurang paham bisa di-reply atau diulangi lagi. Nah, untuk menguji kepemahaman kalian ada 3 soal. Nah, 3 soal ini terdiri dari bisa digunakan dengan yang pertama ya, nomor 1 ini dengan cara metode langsung atau substitusi, yang kedua dengan faktorisasi, dan 3 dikalikan dengan sekawannya. Silakan dikerjakan, kemudian kirim ke e-learning-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.